Halo semua, kembali lagi di channel Bochnime. Sebelum kita mulai, klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan info dan teori terbaru mengenai One Piece. Sekarang lanjut ke pembahasan. Kali ini Mimin Bochnime melanjutkan scene selanjutnya. Oh ya, sebelum biar terus bisa berinteraksi dengan kalian, subscribe di channel ini ya, dan bantu ramein video Mimin juga. Oke, yuk kita bikin One Piece makin rame lagi. Melanjutkan pembahasan Mimin Bochnime sebelumnya, kali ini cerita memperlihatkan keadaan Zoro yang menunjukkan tanda-tanda akan segera bangkit dari pingsannya. Sejak Im Sama melancarkan serangan api hitam Omen yang mengenai wajah Zoro dengan telak, sang pendekat pedang itu memang langsung pingsan dan terjadi hal aneh di tubuhnya. Nah, hal aneh pertama adalah tiba-tiba muncul aura gelap yang mengelilingi tubuh Zoro yang sedang pingsan. Aura ini memang membuat tubuh Zoro terasa sangat panas, bahkan sampai tidak bisa disentuh oleh para raksasa yang ingin mengangkat tubuh Zoro. Tapi sisi bagusnya adalah tubuh Zoro juga terlindungi dari pihak musuh yang ingin menyakiti Zoro. Seperti Summers yang beberapa waktu lalu sempat ingin menghabisi Zoro yang sedang pingsan dengan senjatanya. Nah, tapi senjata Summers itu tertahan oleh aura gelap yang mengelilingi tubuh Zoro. Bahkan Summers pun sampai terpental karena terjadi ledakan besar akibat aura gelap itu. Hal aneh kedua adalah setelah beberapa saat aura gelap itu terserap ke dalam tubuh Zoro, bahkan fokusnya adalah ke area mata kiri Zoro. Selain itu, pedang-pedang Zoro pun ikut menyerap juga aura gelap itu, sehingga tubuh Zoro pun mulai kembali normal dan bisa disentuh lagi oleh orang lain. Nah, hal aneh ketiga adalah yang baru-baru ini terjadi di mana Zoro yang masih pingsan tiba-tiba memimpikan lagi soal sosok Grim Reaper alias dewa kematian yang dulu juga sempat muncul dalam pikiran Zoro. Namun bedanya adalah dulu saat Grim Reaper itu muncul, dia berusaha untuk menyerang Zoro karena sedang tidak berdaya akibat Zoro yang kelelahan setelah berhasil mengalahkan King. Nah, sedangkan sekarang Grim Reaper itu tidak ofensif sama sekali, seolah dia sudah tunduk dan mengakui kekuatan Zoro. Zoro pun paham bahwa saat ini Grim Reaper itu bukanlah sebuah ancaman. Justru sosok ini berpotensi akan membuat Zoro menjadi lebih hebat ke depannya nanti. Tiba-tiba sosok Grim Reaper di hadapan Zoro pun berbicara. Dia berkata bahwa akhirnya dia menemukan lagi manusia yang bisa menjinakkan energi dari api hitam. Dulu juga ada seorang manusia yang bisa menjinakkan energi api hitam, dan baru kali inilah ada manusia lain lagi yang bisa melakukannya juga. Ketika si Grim Reaper mengatakan hal itu, muncul sekilas siluet dari Ryuma. Nah, sepertinya manusia di masa lalu yang bisa menjinakkan energi api hitam yang dibahas oleh si Grim Reaper ini memang adalah Ryuma. Sama seperti Joy Boy di masa lalu, Ryuma juga tampaknya pernah bertarung 1 lawan 1 melawan Im Sama pada era itu, yang mana dalam pertarungan tersebut ada momen di mana Ryuma juga terkena api hitam Omen di wajahnya. Tapi Ryuma bisa menjinakkan api hitam itu hingga pada akhirnya api hitam tersebut pun malah dijadikan energi oleh Ryuma. Ini sama seperti yang terjadi kepada Zoro beberapa waktu yang lalu, yang mana Im Sama juga melancarkan serangan api hitam Omen ke arah wajah Zoro. Namun Zoro berhasil menjinakkan api hitam Omen tersebut dan berhasil menyerap aura gelap yang mengelilingi tubuhnya juga. Mendengar perkataan dari si Grim Reaper, Zoro pun heran dan bertanya, "Kau ini sebenarnya makhluk apa?" Dulu Zoro pernah melihatnya dan sekarang dia juga melihatnya lagi. Si Grim Reaper pun menjawab, dia adalah dewa kematian yang akan muncul di hadapan orang yang berada di ambang kematian. Dulu saat di Wano Kuni, Zoro sempat menahan serangan gabungan dari Big Mom dan juga Kaida, sehingga tubuh Zoro pun langsung mengalami luka yang sangat parah. Setelah itu, dia memaksakan diri untuk segera bertarung melawan King, bahkan sampai meminta obat pemulih instan kepada Chopper yang memiliki efek samping yang sangat menyakitkan. Nah, setelah Zoro berhasil mengalahkan King, efek samping dari obat Chopper pun muncul di tubuh Zoro, sehingga Zoro langsung merasakan rasa sakit yang benar-benar sangat luar biasa. Luka dari bekas menahan serangan Kaido dan Big Mom ditambah dengan luka dari pertarungan King, plus juga ditambah dari rasa sakit efek samping dari obat pemulih instan Chopper, membuat tubuh Zoro mencapai batas maksimalnya. Situasi itu adalah kondisi di mana Zoro berada di ambang kematian. Karena itulah si Grim Reaper sempat muncul di hadapan Zoro. Namun untungnya Zoro mampu bertahan dan masih bisa hidup sampai sekarang ini. Kali ini pun juga sama. Zoro yang sebelumnya terkena api hitam Omen milik Im Sama di wajahnya itu juga membuat Zoro berada di ambang kematian. Memang pedang Wado Ichimonji yang Zoro gigit berhasil menyerap efek dari api hitam itu. Tapi yang terserap ke dalam pedang Wado Ichimonji hanya sebagian kecil saja. Sedangkan sebagian lagi berhasil mengenai wajah Zoro dengan telak. Itulah yang membuat si Grim Reaper ini muncul lagi di pikiran Zoro. Namun mengejutkannya adalah Zoro berhasil menyerap efek dari api hitam Omen. Bahkan aura gelap yang mengelilingi tubuhnya pun terserap semua ke dalam tubuh dan pedang Zoro. Dengan begitu, Zoro masih bisa bertahan hidup dan secara tidak langsung membuat si Grim Reaper itu menjadi sangat terkesan.
Itulah mengapa Grim Reaper itu sekarang tidak bertindak ofensif lagi, karena dia sudah mengakui kekuatan Zoro. Zoro bahkan berhasil mengingatkannya dengan sosok Ryuma di masa lalu, yang mana Ryuma juga berkali-kali berhasil selamat dalam situasi di ambang kematian. Meski Zoro senang karena mendengar semua pujian itu, tapi dia masih belum tenang, sebab dia masih dalam keadaan pingsan dan belum bisa membantu teman-temannya yang sedang membutuhkan. Zoro pun bertanya, kira-kira kapan dirinya akan bisa bangkit lagi. Grim Reaper menjawab bahwa Zoro bisa bangkit sekarang juga, tapi dia harus menjawab beberapa pertanyaan terlebih dahulu. Jika Zoro bisa menjawabnya, maka dia bisa langsung bangkit lagi sekarang ini. Zoro pun bilang, kalau begitu apa saja pertanyaannya? Dia akan segera menjawab itu semua supaya dirinya bisa segera bangkit lagi. Beralih keluar pikiran Zoro, Chopper dan para raksasa di sana melihat bahwa tubuh Zoro mulai bergerak dan bangun dari pingsannya. Nah, akhirnya, setelah beberapa waktu berlalu, sekarang ini dia bisa bangkit dan mulai berdiri. Entah apa saja pertanyaan yang diberikan oleh si Grim Reaper tadi, tapi yang jelas Zoro bisa menjawabnya, sehingga kini dia bisa bangkit kembali. Sebenarnya cukup disayangkan, karena pertanyaan Grim Reaper dan jawaban Zoro tidak diungkapkan di sini, karena tentu informasi itu pasti akan sangat menarik. Mungkin hal tersebut baru akan diungkapkan dalam cerita ke depannya nanti. Tapi untuk sekarang, yang penting Zoro sudah bisa bangkit. Zoro yang baru bangkit pun segera mengambil ketiga pedangnya dan akan segera pergi ke area pertarungan Luffy dan Loki melawan Im Sama di bawah sana. Zoro bisa merasakan aura kuat di wilayah dunia bawah, sehingga dia pun tahu bahwa area pertarungan mereka sekarang sedang terjadi di wilayah dunia bawah itu. Chopper sempat menahan Zoro, karena dia sangat khawatir, sebab luka Zoro sepertinya masih belum benar-benar pulih. Namun Zoro bilang bahwa tubuhnya sekarang sudah baik-baik saja, jadi Chopper dan yang lain tidak perlu merasa khawatir. Yang melihat itu pun heran dan bertanya kepada Zoro, bagaimana bisa tubuh Zoro langsung pulih sepenuhnya seperti ini? Zoro pun menjawab bahwa tadi dia sempat membuat kesepakatan dengan sosok Dewa Kematian. Semua orang di sana pun terkejut mendengarnya, karena tentu aneh sekali Zoro tiba-tiba pulih sepenuhnya setelah membuat kesepakatan dengan Dewa Kematian. Semua orang di sana mengira bahwa Zoro hanya bermimpi saja. Namun Jaru berkata bahwa dia juga dulu pernah mendengar soal sosok Dewa Kematian. Menurut cerita yang ada, seseorang di ambang kematian yang terpilih memang bisa bertemu dengan sang Dewa Kematian itu. Tapi baru kali ini Jaru mendengar ada orang yang bisa membuat kesepakatan dengan sang Dewa Kematian. Namun meski begitu, Zoro percaya dengan perkataan Zoro. Karena tak mungkin Zoro hanya sekedar bermimpi biasa, tapi tiba-tiba bisa pulih sepenuhnya seperti ini. Zoro pasti telah melakukan sesuatu di alam bawah sadarnya itu. Zoro pun bilang kepada yang lain bahwa sekarang dia akan pergi ke dunia bawah duluan. Dirinya akan membantu sang kapten dalam menghadapi musuh terkuat di sana. Di area lain, Sanji yang sebelumnya menunjukkan tanda-tanda akan pulih dari pingsannya, juga kini sudah bangkit kembali. Lilith yang ada di sana memang bisa menduga bahwa Sanji pasti akan segera pulih, karena exoskeleton yang ada di dalam tubuh Sanji menunjukkan tanda-tanda akan segera bangkit dengan cepat. Setelah Sanji bangkit, dia berkata bahwa barusan dia mengalami suatu mimpi yang aneh. Dia kembali ke masa kecilnya, tapi dalam situasi yang sangat berbeda. Seperti yang telah Mimin Bochinemi bahas sebelumnya, saat masih pingsan itu, Sanji memang memimpikan soal masa kecilnya, tapi dalam versi yang sangat berbeda. Dalam mimpi itu, exoskeleton Sanji sudah bangkit sejak saat dia masih kecil, sehingga masa kecilnya menjadi bahagia, di mana para saudara-saudaranya tidak membulinya lagi, bahkan sangat baik kepadanya. Bahkan ayahnya juga tampak bangga, karena Sanji adalah anak terkuat di keluarga Vinsmoke itu. Ibu Sanji juga masih hidup, dan dalam keadaan sehat. Pokoknya dalam mimpi indah itu, hidup Sanji benar-benar sangat sempurna. Namun di sini, ketika Sanji sudah bangun, dia malah membenci mimpi indah itu. Mimpi tersebut seolah memperlihatkan harapan semu yang tidak akan pernah terjadi, karena itu hanyalah angan-angan di masa lalu. Sanji sejujurnya tidak mau lagi mengingat soal masa kecilnya itu, kecuali soal ibunya yang memang sangat dia sayangi. Setelah itu, Sanji pun langsung bangkit dan berkata kepada Lilith dan Bonnie di hadapannya, bahwa dia harus segera membantu sang kapten melawan musuh terkuat di sana. Sama seperti Zoro, Sanji juga bisa merasakan aura pertarungan antara Luffy dan Loki melawan Im Sama di dunia bawah itu, sehingga dia langsung segera bergerak menuju ke tempat itu. Dengan begitu, kedua sayap Luffy itu pun sedang sama-sama menuju ke area pertarungan dunia bawah Elbaf. Beralih ke dunia bawah, Elbaf memperlihatkan situasi setelah Im Sama terkena serangan telak dari Luffy beberapa waktu yang lalu.
Serangan itu bisa berhasil mengenai Im Sama dengan telak karena kerjasama yang bagus dari Luffy dan Loki. Luffy dan Loki melancarkan serangan gabungan kuat kepada Im Sama dari arah atas. Im Sama pun menciptakan tameng api hitam berlapis di bagian atas udara itu untuk menahan serangan gabungan tersebut. Namun ternyata itu adalah pengalih perhatian saja. Ketika Im Sama fokus menahan ke arah atas, Luffy yang tadinya dalam mode raksasa langsung berubah ke ukuran normal lagi. Kemudian dia berlari dengan cepat ke arah Im Sama dan melancarkan serangan telak yang sangat kuat kepada sang musuh itu. Mumpung pertahanan bagian depan Im Sama memang sedang terbuka lebar, serangan Luffy ini sangat kuat karena memfokuskan energi haki dan juga energi matahari Nika, sehingga membuat Im Sama terhempas dan sedikit mengeluarkan darah dari mulutnya. Dari awal pertarungan hingga sekarang, inilah serangan pertama Luffy yang bisa cukup berdampak kepada Im Sama. Walau Im Sama memang masih dalam kondisi yang cukup baik dan siap untuk bertempur kembali, tapi bisa memberinya serangan telak dan bahkan sampai meneteskan darah, tentu bisa dianggap sebagai prestasi yang luar biasa bagi Luffy. Tidak banyak orang di luar sana yang mampu memberi damage kepada Im Sama seperti ini. Im Sama bahkan sampai teringat sekilas pertarungan melawan Joy Boy pada masa lalu, di mana dia juga pernah terkena serangan telak yang mirip dengan tadi. Tapi tentu dampak serangan yang diberikan oleh Joy Boy pada masa lalu itu jauh lebih kuat dibanding serangan Luffy barusan. Nah, bagaimana menurut kalian terkait ini? Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada pembahasan channel Bochnime kali ini. Menurut kalian bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu saja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Peaceful World!